Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Seperti biasa kita unbox barang requestan penonton lagi ya. Ini adalah Call Me P8 yang katanya bentuknya mirip banget dengan Amazfit Amazfit GTS ya, GTS. Kalau ngeliat dusnya sih bener ya, mirip ya. Dan yang lebih lucu lagi, dusnya malah mirip dengan Galaxy Watch ya. Tulisan watchnya ini seperti ini di sebelah kiri. Serius mirip banget sama Galaxy Watch, tapi desainnya malah mirip sama Amazfit. Jadinya lucu aja ya. Dan ini harganya Rp330.000. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, di sini udah kelihatan kalau dia softwarenya pakai David ya. Jadi mirip dengan smartwatch asal Cina lainnya. Dan ini screen type-nya 1,4 inci TFT, baterainya 170 mAh, protection degree-nya IPX7, jadi ada waterproof-nya juga. Dan ini support buat iOS 8.0 atau ke atas serta Android 5.1 ke atas ya. Jadi di HIJKLMML Lollipop ya, 5.1 ya. Oke, kita buka langsung. Dapat sebuah leaflet bahasa Cina. Tapi kita udah tahu aplikasinya namanya David. Oh, kita lihat di sini sepertinya ada beberapa watch face yang bisa dipilih ya. Mantap kayaknya. Nah, ini dia smartwatch-nya, asli bener. Ini mirip dengan Amazfit GTS ya, kecuali layarnya. Ini layarnya lebih kecil, kotak banget di tengah, nggak terlalu melebar ke pinggir-pinggirnya kayak Amazfit GTS. Ya wajar sih ya, harganya kan Rp330.000. Kalau strapnya ini lembut. Nah, ini strapnya mirip banget malah sama GTS. Lembut dan lentur tuh. Lentur banget, harusnya ini di kulit juga enak. Pakai pengait seperti ini, dan ukuran strapnya sepertinya standar aja ya, sekitar 18 mm ini. Buat ngelepas strapnya, harusnya kan di sini ada ini ya, kayak semacam besi buat nariknya, ini nggak ada. Oh, harus dibuka dari sini, jadi nggak ada yang tonjolan buat buka dari belakang strapnya ini, nggak ada. Ini harus ditekan dari sini nih. Biasanya kita pakai pinset ya buat nekannya. Lalu di sini ada 2 pin magnetik buat charging, dan ini sensor heart rate-nya kecil ya, seperti itu ya. Di sini ada tombol fisik. Oh, ini cuma buat buka dan kunci layar. Oke, alhamdulillah. Layarnya beneran layar sentuh ya, padahal harganya Rp330.000 saja. TFT layarnya, dan ini di dalamnya kita dapat apa lagi? Oke, dapat dock charge-nya saja. Tipenya yang capit sepertinya. Yang capit gini enaknya nggak gampang lepas ya, walaupun bukan magnet. Dan rada riskan, depannya takut menggores kacanya. Tapi yang penting waktu dicas nggak jatuh dari dock charge-nya. Oke, seperti ini. Ujungnya USB Type A. Dan sudah itu isi di dalam paketnya. Sekarang kita bahas menu-menu yang ada di smartwatch-nya ya. Nih. Mau lihat dulu penampakannya fullnya? Boleh. Nih. Serius, ini mirip banget dengan Amazfit GTS ya. Ini juga terbuat dari logam sih sepertinya. Kalau feels di tangan. Kita buka layarnya. Ini dia watch face-nya. Lengkap, ada jam, tanggal, hari, ada weather juga. Lalu ini ada apa ya? Sepertinya itu ya, buat heart rate atau blood pressure biasanya yang ada berapa per berapa. Lalu ini ada grafik heart rate. Saya sebetulnya belum pakai, tapi sempat tinggi loh tadi. Jadi dia si heart rate sensornya mungkin mendeteksi warna lain sehingga dianggapnya tinggi. Ya, kalau masalah akurasi heart rate-nya di smartwatch yang level harganya segini, menurut saya jangan terlalu dipercaya. Pokoknya begitu tinggi, langsung segera pakai alat medis yang lain ya, yang lebih akurat buat mengeceknya lebih lanjut. Jadi itu hanya indikator, oh tiba-tiba tinggi nih dari biasanya segini. Langsung pokoknya segera bergegas menggunakan alat medis yang lebih capable ya. Lalu ini menunya adalah scroll ke bawah seperti ini, menunya list. Satu layar 3 menu. Ini ada steps, 18 steps, berapa kilometer, berapa kalori terbakar. Oh, ini buat home juga. Atau buat back. Enggak, backnya gini. Oh iya, backnya dari gini. Tapi sayang animasi backnya nggak sesuai. Jadi ini udah masuk menu. Swipe dari kiri. Back.
Tuh, backnya tuh dari atas ke bawah si animasinya, padahal kita kan swipe-nya dari kiri ke kanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada message, ini buat notifikasi yang masuk. Sleep, oke, ada pengukur waktu tidur. Health, ini ada blood pressure, betul. Dengan sensor yang sama sih saya meragukannya ya. Heart rate, SpO2, ini blood oxygen. Jadi cukup lengkap sebetulnya fiturnya, ada blood pressure, heart rate, sama blood oxygen. Walaupun masalah akurasinya perlu dipertanyakan ya. Training, modenya ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, dan football. Weather, no data, dan tentunya belum ada. Music, oke, bisa jadi music player atau ini ya, remote buat music player. Lalu setelah musik, brightness. Oke, ini lumayan membantu nih masalah brightness ini, karena beberapa smartwatch kadang terlalu gelap, dan kadang kita juga butuh rada digelapin buat menghemat baterai ya. Ini lumayan oke. Kamera, oke, bisa jadi remote shutter kamera juga. S-watch, stopwatch. Flashlight, flashlightnya sih hanya gini ya, jadi hanya menyalakan warna putih di layarnya. Ini cukup membantu kalau kamu lagi mau nyari lubang kunci, misalkan pakai tangan waktu lagi dipakai. Lalu more ini watch face. Nah, ini yang kita tunggu dari tadi, watch face-nya. Yang kedua ada kayak jam analog seperti ini. Lalu ada image-nya kayaknya harusnya bisa diganti ini ya di smartphone nanti. Ini yang tadi yang awal, oke, ada 3 saja ya watch face-nya. Ya udah yang awal aja, kalau menurut saya udah paling bagus, walaupun warnanya saya kurang suka ya, merah seperti itu. Power off, restart, reset, dan about. Oke, udah semua menunya. Kalau swipe dari atas ke bawah, toggle, ya ini umum banget, lumrah banget ya, berarti si UX-nya udah ngikutin yang kebanyakan. Cuma ini screen time off-nya cepet banget barusan. Lalu bisa dimatiin juga getarnya. Ini yang flashlight tadi bisa langsung dari situ. Nyala mati, nyala mati. Weather, lock, dan ini setting dari situ ya. Oke. Kita swipe dari kanan ke kiri. Oh, ternyata kalau dari kanan ke kiri langsung ke steps tadi. Back. Kalau dari kiri ke kanan yang sleep ya tadi ya. Oke, udah. Sekarang kita coba pairing dulu dengan smartphone. Kita harus install David jadinya. P8a langsung muncul ya. Call me P8. Ya udah connected ya. Dan ini menurut saya adalah langkah pairing yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak diminta konfirmasi di smartwatch-nya. Jadi kalau ada smartwatch orang yang belum terkoneksi ke smartphone, kita bisa pairing langsung nih dari sini. Bahaya kan? Oke, kita lihat watch face-nya. Oke, kalau di handphone bisa tambahkan watch face lain. Banyak banget. Mantap ini. Berarti watch face-nya bisa dibilang hampir tak terbatas ya. Selama ada yang upload baru, watch face-nya kita bisa gantikan ke smartwatch-nya. Ini aja ya. Angkanya cukup bagus, sentral besar di tengah, dan masih ada informasi lengkap lainnya. Ada heart rate, ada step, kalori, dan juga baterai. Download. Ya, sudah terpasang watch face-nya di smartwatch-nya ya. Nih. Layarnya sendiri menurut saya sih cukup bagus ya. Dari sudut pandang yang sempit, dari pinggir sebelah sini pun warnanya nggak berubah. Jadi viewing angle-nya luas loh. Padahal ini layar TFT. Kemudian kita lihat lagi selain watch face ada apa saja. Notifikasi bisa dipilih tentu saja. Ada apa saja. Dan others. Oke, others-nya ini bulk berarti ya. Jadi nggak bisa pilih satu-satu. Tapi selain others itu ada phone, message, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, dan WeChat. Jadi buat aplikasi messaging udah banyak. Seperti biasa juga ada alarm, shutter kamera. Oke. Dan kita begitu masuk mode shutter kamera dari smartphone langsung muncul seperti ini ya di layarnya smartwatch-nya. Kita tap. Langsung timernya 3 detik. Oke. Others. Find device. Oh, langsung getar-getar smartwatch-nya. Time format sebisanya 24 jam. Metric system, do not disturb, reminders to move. Ini sedentary reminder juga ada ya. Kemudian all day heart rate measurement ada. Bahasanya Inggris, Indonesia ada. Indonesia ada ya, di David ini ada. Quick view. Weather. City-nya bisa dipilih. Kayaknya Cimahi nggak ada deh. Ada. Cimahi, West Java. Mantap. David nih mantap banget. Tahu Cimahi dia. Oke, sisanya udah tinggal masalah data statistik hasil aktivitas kita.
Sekarang kita coba menu yang tadi sempat nggak bisa ya, karena belum connect ke smartphone. Yang pertama adalah kamera. Oh, dia langsung masuk ke menu kamera yang ada di David ternyata. Jadi bukan kamera utama dari smartphone ini ya. Kita coba di kamera utama. Lalu masuk menu kamera dari smartwatch-nya. Enggak, dia tetap ganti ke kamera dari David. Sekarang kita coba yang musik ya. Saya udah buka Spotify di situ. Kita masuk ke menu musik. Play, pause. Jalan ya. Oke, next. Previews. Jalan semua. Oke, itu semua fitur yang ditawarkan oleh Xiaomi 8 di harga Rp330.000. Menurut saya fiturnya sih udah lengkap banget ya. David juga aplikasinya udah makin bagus ternyata belakangan ini. Paling yang saya keluhkan adalah screen off time-nya yang singkat banget ya dan nggak bisa diatur di settingan tadi, saya nggak nemu. But overall, fungsinya lengkap ya, cukup bagus. Untuk kesehatan juga rada lengkap. Tadi, walaupun masalah akurasi sih mungkin harus dipertanyakan lagi ya, harus dicek dengan alat medis yang lebih capable. Tapi layarnya bagus, viewing angle-nya bagus, warnanya juga bagus. Watch face-nya bisa download dari aplikasi dan banyak banget ya, jadinya kalau kamu bosan bisa ganti-ganti terus. Sementara untuk penampakannya, build quality-nya lumayan. Untuk harga Rp330.000 sih udah oke banget. Kecuali di heart rate sensornya yang kelihatan kecil, bagian belakangnya ini yang plastiki banget. Kalau ini sih kerasa kayak logam ya. Dan ini kalau masalah penampakan memang balik lagi ke pemirsa ya, apakah nggak malu kalau pakai barang yang mirip nanti ketahuan ternyata ini bukan GTS, atau memang malah sengaja nyari yang mirip-mirip GTS tapi di harga yang jauh di bawahnya. Ya, dan ada leaf wrist juga tuh wax screen ya, jadi bisa menyalakan layar dengan memutar pergelangan juga. Jadinya di level harga yang segitu menurut saya ini udah worth it banget. Susul-susulan lah ya sama Halo LS01 kemarin. Walaupun Halo kerasa lebih original sedikit penampakannya, walaupun masih mirip-mirip ya, tapi paling nggak dia nggak terlalu mirip sama GTS kayak ini. Apalagi ini lihat aja kardusnya mirip Galaxy Watch. Tapi overall sesuai lah dengan harganya, bahkan menurut saya lebih di atas harganya ya apa yang didapat ketika kita beli Xiaomi P8 ini. Kalau kamu tertarik seperti biasa, linknya ada di deskripsi video ini. Silahkan klik di sana. Unboxingnya cukup sekian ya. Semoga ini membantu buat teman-teman yang butuh informasi soal smartwatch ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.